Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Dimas Hidayat Afiatno, NPM 2210911024 dari Universitas Islam Malang. Di sini saya akan mereview buku tentang manajemen pelayanan publik yang dikarang oleh Bapak Hayat dan diterbitkan pada tahun 2017 dan diterbitkan di Raja Wali Pers. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil review dari buku manajemen pelayanan publik dan juga saya akan menjelaskan sedikit dari ringkasan yang saya buat pada bab-bab dan poin-poin setiap bab tersebut. Berikut penjelasan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan luaran dari buku manajemen pelayanan publik ini. Diciptakan pada tahun 2017, buku ini dikarang oleh Bapak Hayat yang selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen pelayanan publik di semester 4 saya. Di buku manajemen pelayanan publik ini diterbitkan oleh PT Raja Wali Pers. Pada buku ini terdapat juga sejumlah 226 halaman dan terdapat 6 bab pembahasan serta juga terdapat poin-poin pembahasan pada masing-masing bab. Buku ini juga sangatlah penting bagi mahasiswa yang mempelajari mata kuliah pelayanan publik maupun mata kuliah yang lainnya. Dan juga buku ini sangatlah mudah dicari di toko perpustakaan Unisma, toko online ataupun yang lainnya. Dan juga harganya cukup terjangkau bagi mahasiswa sehingga mahasiswa tidak bermalas-malasan dalam membaca dan mencari ilmu tentang pelayanan publik yang ada di Indonesia ini atau di negara kita ini. Pada buku manajemen pelayanan publik ini tidak hanya memiliki satu warna biru saja, tetapi pada cover terdapat juga sekumpulan masyarakat seperti yang beraneka warna ini yang berbeda-beda, seperti halnya memiliki pendapat dan pikiran yang berbeda-beda setiap orang. Dari keseluruhan isi buku tersebut cukuplah lengkap dan pembahasan yang sangat berguna bagi mahasiswa serta bagi kalangan umum mengetahui seluk-beluk pelayanan publik yang sebenarnya. Pada halaman terakhir juga terdapat biografi sang penulis Bapak Hayat dan juga terdapat kumpulan-kumpulan sumber referensi yang harus ditulis dalam buku ini dan dijadikan satu sebagai daftar pustaka. Pada buku manajemen publik ini pada dasarnya menjelaskan bagaimana memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang baik dan profesional sehingga pandangan masyarakat terhadap pemberian pelayanan sangatlah baik dan jelas. Agar pelayanan publik terlaksana dengan baik dan lancar dari pihak masyarakat tersebut dan dari pihak pemerintahan saling bekerja sama seperti dalam mengikuti arahan-arahan yang ada dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada di lingkup tersebut. Dari adanya kerjasama tersebut, maka pihak pemerintahan dalam pelayanan publik mengusahakan dalam pekerjaannya dan memberikan pelayanan publik yang baik sehingga masyarakat merasakan kepuasan dalam pelayanan yang akan diberikan oleh petugas-petugas pemerintahan tersebut. Dalam pelayanan publik yang benar tersendiri juga harus memiliki sifat kesabaran terhadap masyarakat yang ada dan memiliki sifat attitude yang baik dan sopan. Dan juga di dalam sebuah pelayanan publik tidak boleh adanya pungutan biaya ataupun meminta biaya dalam segala kepengurusan yang diperlukan oleh masyarakat seperti dalam pembuatan KTP, surat rekomendasi, surat pindahan penduduk ataupun surat yang lainnya yang sebenarnya dalam kepengurusan itu tanpa adanya biaya tambahan karena keseluruhan pengurusan itu gratis ditanggung oleh pemerintah tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Dan juga masyarakat merasakan keluh kesah terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dimana cukup lama sehingga masyarakat terbawa emosi dan kesal menunggu selesainya berkas tersebut. Padahal juga masyarakat sudah menyerahkan data-data yang dibutuhkan oleh badan pemerintahan tersebut. Dan harusnya pihak pemerintahan harus mengambil keputusan atau mengatasi permasalahan ini seperti melakukan pendaftaran melalui website ataupun situs online dan melakukan itu dapat memudahkan masyarakat dan masyarakat merasa terbantu dalam pemberian pelayanan tersebut sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan publik tersebut. Setelah mereview buku manajemen pelayanan publik ini,
Saya di sini juga akan menjelaskan secara ringkas ataupun singkat pada setiap bab-bab dan poin-poin yang ada di bab tersebut, yang dimana di dalam bab tersebut menjelaskan berbagai jenis pelayanan publik maupun jenis tindakan pelayanan publik. Berikut saya akan menjelaskan secara ringkas pembahasannya. Saya akan menjelaskan bab tentang konsep, fungsi, dan tujuan pelayanan publik. Berikut penjelasan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pelayanan publik secara singkat. Berikut penjelasannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau sebuah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang konsep pelayanan publik. Berikut pembahasannya. Pelayanan yang maksimal dan optimal menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan. Kesinambungan seperti itulah yang memberikan dampak kepercayaan kepada masyarakat. Masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan jika pelayanan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Publik yang berkualitas hanya dapat diupayakan dengan pemberlakuan sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang secara singkat dari fungsi pelayanan publik. Berikut pembahasan yang akan saya ringkas. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi. Instansi pemerintahan yang menerapkan pelayanan publik secara baik dan berkualitas dipengaruhi oleh konsepsi dasar yang dibangun dengan reformasi birokrasi menuju tatanan dan sistem pengelolaan yang profesional. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pada pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik yang dimaksud akan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang tujuan pelayanan publik. Berikut pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan. Pelayanan publik yang baik tentunya menjadi harapan penting bagi masyarakat, mulai dari sikap aparatur yang memberikan pelayanan, bentuk pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sampai kepada perilaku aparatur di kantor tersebut. Pada pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1999 tujuan pelayanan publik yang pertama itu terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh. Yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan. Yang ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat yaitu terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berikut saya akan menjelaskan secara singkat tentang bagaimana kinerja pelayanan publik yang benar dan baik. Berikut penjelasannya. Baik, di sini akan menjelaskan bab 3 secara rinci. Setiap pelayanan yang diberikan adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab serta sudah menjadi kewajiban penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan secara baik dan profesional. Kinerja yang baik ditopang dengan kompetensi yang dimiliki aparatur pelayanan yang akan menghasilkan sebuah pelayanan yang prima dan profesional. Setiap pekerja yang dikerjakan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat bentuk kinerja pelayanan publik yang benar dan profesional. Berikut penjelasannya. Saya di sini akan menjelaskan kembali secara prinsip sifat kinerja pelayanan publik adalah membantu masyarakat dalam menerima hak dan kewajibannya, yaitu menerima pelayanan yang dibutuhkan secara baik.
Dapat dijelaskan bahwasanya pada pasal 5 ayat 1 UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu pada ayat kelima dijelaskan bahwa pelayanan publik harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas kinerja pelayanan publik yang benar dan profesional. Berikut pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik merupakan inti dari sebuah kinerja pelayanan. Kualitas pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kualitas kinerja ditentukan sejauh mana ia memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar sehingga dapat dinilai terbaik. Evaluasi kinerja sebagai bentuk kontrol terhadap kinerja pelayanan publik di semua sektor, baik kepada individu ataupun lembaga negara. Dilakukannya kontrol sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator kinerja pelayanan publik yang baik dan benar. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator apa saja dalam kinerja pelayanan publik. Menurut Bastian tahun 2006, syarat yang harus dipenuhi dalam penentuan indikator kinerja pelayanan publik adalah yang pertama, spesifik. Untuk menentukan indikator apa yang akan diuraikan dalam komponen pelayanan publik, spesifikasi memberikan ruang yang maksimal dalam kinerja pelayanan publik. Yang kedua yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja yang diukur atas dasar objektivitas dengan pengendapan prinsip keadilan dan kebaikan, sehingga diperoleh pengukuran yang lebih baik berorientasi pada kinerja. Yang ketiga yaitu relevan. Relevan di sini dijelaskan indikator kinerja terhadap objek menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dibesarkan dalam kinerja aparatur. Yang keempat yaitu dapat dicapai. Indikator kinerja ini mencapai terhadap tujuan kinerja harus jelas dan komprehensif serta ada aspek kemanfaatan yang didapatkan dari indikator tersebut. Fleksibel. Yang selanjutnya yaitu fleksibel, yaitu indikator yang akan dibangun harus terus dilakukan perbaikan yang bersifat dinamis. Yang keenam yaitu efektif. Nilai keefektifan ini menjadi pertimbangan utama dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pegawai kepada masyarakat yang dilayani, yaitu pelayanan publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang penilaian kinerja pelayanan publik. Berikut pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh pimpinan dalam rangka untuk memastikan bahwa tujuan dari organisasi dapat dicapai secara baik, yang dibuktikan dengan kinerja yang dilakukan oleh bawahannya. Bahwa penilaian kinerja itu tidak hanya berfokus pada aspek yang dinilai, tetapi ada faktor yang ingin diketahui dari pekerja dan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh pegawai. Kemudian dilakukan pembinaan dan pengembangan pegawai untuk meningkatkan kualitas kinerja sebagai upaya mencapai tujuan yang lebih baik. Saya di sini akan membahas secara singkat tentang sumber daya aparatur pelayanan publik. Berikut penjelasannya. Sebagai aspek utama yang mengatur dan menjalankan sistem atau manajemen dalam sebuah organisasi menjadi tumpuan utama organisasi tersebut terhadap produktivitas atau output yang diharapkan bersama. Seluruh proses manajemen organisasi tentunya dilakukan oleh sumber daya manusia dalam merencanakan dan melaksanakan maupun mengendalikan organisasi. Kompetensi yang dimiliki akan
mempengaruhi terhadap prosesnya sebuah kinerja sehingga menjadi ukuran bagi aparatur apakah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik atau tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang rekrutmen dan promosi dari sumber daya aparatur. Berikut penjelasan. Aparatur negara sebagai sumber daya manusia yang mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses rekrutmen dan promosi aparatur dilakukan secara asal-asalan dan sembarangan. Dapat dipastikan sumber daya aparatur yang akan menempati posisi strategis dalam pelayanan publik menjadi bumerang bagi pemerintahan terhadap penyelenggaraan. Sistem rekrutmen harus menjadi perhatian serius dalam penerimaan aparatur sipil negara. Rekrutmen menjadi corong utama untuk menghasilkan aparatur yang hebat. Baik, di sini saya akan menjelaskan kompetensi sumber daya aparatur. Berikut penjelasannya. Persaingan pada masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang hari ini sedang berjalan memberikan implikasi yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Menghadapi MEA dalam aspek organisasi publik juga dituntut untuk terus mengembangkan potensi dan kualitas kinerja pelayan publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang profesionalitas dan akuntabilitas. Berikut penjelasannya. Profesionalitas adalah berkaitan dengan profesi atau pekerjaan seseorang yang dilakukan secara profesional. Pekerjaan tersebut dikatakan profesional jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh serta disiplin serta berkualitas dan sesuai dengan harapan atau tujuan yang diharapkan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban tentang kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawab. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Berikut penjelasannya. Sebuah instansi pemerintahan akan berjalan secara baik dan berkualitas jika semua stakeholdernya menjalankan fungsi dan pertanggungjawaban yang baik. Reformasi juga bukan lagi opini yang terus diperbincangkan dan dibahas, tetapi menjadi pembiasaan bagi setiap aparatur untuk membentuk sebuah karakter dan mental aparatur yang bersih, sehat, kuat, dan profesional. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi dengan menyatunya sebuah sistem dalam instansi pemerintahan yang dapat melahirkan yang profesional kinerjanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang reformasi birokrasi. Berikut penjelasannya. Gelombang dan gerakan reformasi muncul pasca turunnya era Orde Baru pada tahun 1998 yang dimulai dari pemilihan umum pada tahun 1997. Gerakan reformasi terus berkembang dengan berbagai perubahan dan pembaruan yang diharapkan oleh elemen masyarakat. Masa Orde Baru, birokrat menjadi bagian dari instrumen pemerintahan dalam melanggengkan kedudukan dan jabatan atau kedudukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang konsep reformasi birokrasi. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kebijakan reformasi birokrasi. Berikut penjelasannya. Peningkatan kualitas aparatur tidak hanya bersifat vertikal, tetapi aspek horizontalnya juga menjadi bagian dari pengembangan sebuah sumber daya aparatur tersebut. Tentunya, tantangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi semakin kompleks mengingat kebutuhan masyarakat yang masih semakin banyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang reformasi pelayanan publik. Berikut penjelasan. Penyelenggaraan reformasi pelayanan publik tidak harus membutuhkan dana yang lebih besar, tetapi lebih terfokuskan pada orientasi penerimaan pelayanan yang diberikan dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin. Hal ini diakui oleh beberapa pemerintahan daerah dan kelompok masyarakat.
Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan semakin tinggi, mengingat diberlakukannya sebuah masyarakat yang perekonomian ASEAN MEA juga memberikan implikasi tersendiri terhadap tuntunan manajemen tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian good governance. Berikut penjelasan. Good governance adalah konsep pemerintahan hukum dan hukum yang menekankan partisipasi proporsional dari elemen negara, masyarakat, dan swasta sebagai tiga pilar utama pemerintahan yang menguntungkan warga negara dan kelompok masyarakat. Mencakup semua mekanisme, proses, dan kelembagaan untuk dipelaksanakannya. Pemerintahan didirikan dengan tujuan untuk membangun peradaban dan memelihara sistem tatanan sosial agar masyarakat dapat hidup secara wajar dalam kerangka kehidupan bernegara. Kepuasan yang diterima oleh masyarakat dalam pemberian pelayanan publik dapat mendorong dan meningkatkan sebuah partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek bentuk kebijakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang konsep good governance. Berikut penjelasannya. Cakupan tata pemerintahan governance lebih luas dibandingkan dengan government atau pemerintahan karena unsur yang ada di dalamnya yaitu bahwa tata pemerintahan mencakup semua kelembagaan yang ada, termasuk pemerintahan atau government itu sendiri. Menciptakan pemerintah atau government yang baik, maka tata good government, tata pemerintahan yang baik belum tentu bisa dihasilkan. Tetapi jika kita menciptakan tata pemerintahan atau good government yang lebih baik atau yang baik, maka pemerintahan atau government yang baik akan mengikutinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang aktualisasi pelayanan publik di good governance. Berikut penjelasannya. Pelayanan publik menjadi bagian penting dalam sebuah pencapaian tujuan pemerintahan yang lebih baik. Pelayanan yang diberikan bersifat baik dan lebih memuaskan, maka penilaian terhadap kinerja pelayanan adalah menjadi yang lebih baik dari. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang reorientasi good governance. Berikut penjelasannya. Kondisi birokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya bersih dan baik. Banyak persoalan yang muncul di dalamnya. Pelayanan yang lemah juga masih menjadi persoalan serius dalam birokrasi tersebut. Peran serta masyarakat sebagai penerima pelayanan dapat menjadi kontrol terhadap pelayanan yang diberikan. Kekurangan dalam pemberian pelayanan yang diberikan aparatur menjadi masukan atau saran yang membangun agar pelayanan lebih baik atau lebih maju. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang good governance sebagai goals. Berikut penjelasannya. Tatanan pemerintahan yang baik adalah memberikan kepuasan dalam bidang pelayanan publik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan kepentingan masyarakat dan sistem pengelolaan yang profesional. Pencapaian tujuan good governance dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu 1. Asas kepastian hukum, yang kedua asas ketertiban penyelenggaraan pemerintahan, yang ketiga asas kepentingan umum, yang keempat yaitu asas keterbukaan, yang kelima asas profesionalitas, yang keenam asas profesionalitas juga, yang ketujuh asas akuntabilitas, yang kedelapan asas efisiensi dan efektivitas. Efektivitas dan efisiensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, sekian dari review buku manajemen pelayanan publik dan beberapa penjelasan secara singkat dari setiap bab-bab yang ada di dalam buku manajemen pelayanan publik ini yang dikarang oleh Bapak Hayat. Semoga dari review buku ini dapat bermanfaat bagi semua penonton dan semua masyarakat kalangan di luar sana. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.